menghormati atau nguri-uri leluhur-leluhur sebelumnya, contohnya Nabi Ibrahim. Nah, di situ Kan leluhur. enggak semuanya leluhur. Iya. Rasulullah juga leluhur kan. Iya, Itu kan bahasanya wong Jawa muni leluhur. Leluhur kemau ono mbahmu itu sama juga leluhur. Itu perlu kita itu didoakan. Perlu kita penuh dengan kasih kita. Kono keberkahan dari Tuhan kita sendiri ya. Nah, tapi yang namanya budaya, adat istiadat orang Jawa yang perlu diuri-uri biasanya kan yo ngerti dhewe gaweane iku selamatan kan ono neko-neko, ono kembange, ono bubur abange ya. Jajan pasar. Nah, di situ itu orang Jawa. Bahkan Anda kalau lahir pun baru mulai brecet wae diweki among-amongan gitu sih Kang. Nah, itu kan sama juga nguri-nguri. Martingkal lagu dan montro diwujudkan jadi pusaka. Itu perlu diuri-uri. Lah diuri-uri kadang-kadang orang Jawa mempunyai keyakinan dikasih minyak, dikasih bubur abang supaya apa ya namanya yang ada di sini kodamnya, bahasa kodam aja ya bicara. Iki supaya itu mengayomi atau mengelindungi Anda, apa yang Anda cita-citakan itu supaya terwujud disuanakan ngarsaneng Allah. Nah, itu sabdanya orang dulu atau para empu gitu. Emang itu sejak zaman dulu, zaman dhisik sampai sekarang, itu termasuk budaya kita gitu loh. Mas Mansur, saya mau bertanya. Maksudnya wong Jawa niki kon nguri-nguri leluhure niki maksudnya napa? Ada kan itu ada kumpulan kayak berziarah ngeleluhur iku maksudnya napa? Kaya hikmane berziarah ngenggone leluhurku maksudnya napa Mas Mansur? Maksudnya gitu dok. Kayak hikmah iku napa? Lagine. Oh. Iya. Gini ya Kang. Karena itu adat Jawa ya, adat Jawa itu kan wong dhisik iku muni luhur sing luhur. Nah, leluhur iku minangka ngajari anak putune kon berbuat becik, kon berbuat baik, disuruh mengingat cikal bakale. Dalam arti cikal bakale ya mbah-mbahmu termasuk ya leluhur. Malah wong Jawa iku ana udeg-udeg gantung siwur. Ini keturunan ke-6 ke-7, ya itu disuruh mengingat dan disuruh mendoakan. Tapi kalau dibilang semua orang tuh banyak yang ngomong leluhur itu masuk global keseluruhan. Nah, leluhur itu kita harus waspada. Ada yang secara leluhur itu Jawa ya, ada yang leluhur itu mempunyai energi negatif ya ada, positif ya ada ya. Kita harus waspada di situ Kang. Tapi kalau masalah manfaat dan hikmahnya, kurasa kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ini untuk menyelaraskan kehidupan kita dan ada keseimbangan dalam arti keselarasan kita dengan keserasian alam semesta. Jangan jenengan iku mengingat leluhur, wah aku supaya sugih, wah aku supaya sukses, tidak seperti itu. Kita itu harus melepaskan hal-hal seperti itu. Yang penting kita itu menghormati atau mendoakan. Nah, dalam arti ngeleng-ngeleng iki kon mujikke, kon ngruwat, bahasane Jawa kan, kon ndongake. Katakanlah ndongake para wali Allah ya. Kon ndongake mbah-mbahmu kan para leluhur. Dan apa yang semua berada di alam semesta itu bisa jadi disebut dengan leluhur semua. Dulunya sampai sekarang, mbah-mbahmu ini belum ada, saya belum ada, pakamu, mbokamu kan udah ada. Dulu orang-orang tua kan, nah itu kan perlu dikenang dan dikenal gitu loh. Apa salahnya? Nah itu perlu dipujikan, didoakan. Kita perlu kasih sayang kepada dia. Tapi jenengan kalau bisa jangan mengharapkan hal-hal sing mbok apa sing mbok karepake ning duniawi. Nah,
Yang penting kita mendoakan secara tulus. Ya, ini menurut saya pribadi ya. Bahkan kita itu berdoa sama-sama seperti yang saya jalani di sini ya. Itu kan ada ugo rampe, ada kembang ini dan itu kan media. Minangka sarono bebahuan wangi-wangi dan mendoakan supaya kita itu ada mujizat dari ketuhanan kita dengan diiringi berdoa dan memujikan para sesepuh atau leluhur mbah-mbahane jenengan mbah-mbah kula nggih walillah utawa para wali, para nabi dan keseluruhan alam jagat raya yang ada di alam semesta ini di situ. Kalau manfaatnya ya dengan sendirinya nanti Anda akan terasa sendiri. Benar itu. Otomatis berasa. Dalam agama Islam sendiri pun kita juga disuruh menghormati atau nguri-uri leluhur sebelumnya, contohnya Nabi Ibrahim. Nah, di situ kan leluhur. Semuanya leluhur. Iya. Rasulullah juga leluhur kan. Iya, itu kan bahasanya wong Jawa muni leluhur. Leluhur kemau ono mbahmu itu sama juga leluhur. Itu perlu kita itu didoakan. Perlu kita penuh dengan kasih kita. Kono keberkahan dari Tuhan kita sendiri itu. Jangan melalaikan. Nah, contohnya itu Mas, nguri-uri itu salah satu contohnya itu gimana Mas? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu atau belum paham. Kan denger kan cuma sekedar nguri-uri kebudayaan Jawi. Kadang itu mboten ngertos anggar nguri-uri sekedar ngoten, tapi mboten ngertos, tidak tahu yang sebenarnya nguri-uri itu apa. Nguri-nguri itu dalam arti kita itu mengingat keseluruhan asal muasal kita dari apa yang berada di alam semesta ini. Ya kalau di dalam syariat Islam biasa kita itu kan cara sederhana aja kita menguri-nguri itu ya kita itu mendoakan atau mengirim doa Fatihah. Ya sama juga jara itu ya. Sama juga nguri-nguri, sama juga. Tapi kalau orang Jawa lebih cenderung orang Jawa itu kalau mengingat para leluhur, orang-orang zaman dulu itu disertai dengan kalau berdoa tetap ya dalam syariat kita berjalani tetap dia itu pakai ugo rampe Kang, seperti orang ritual itu. Karena yang dibilang ruwat atau yang dibilang kirim doa itu harus ada keseimbangan dengan pakai harum-harum atau kembang atau apapun. Nah, dupa. Ya bisa jadi sih itu semua tinggal keyakinan ya. Nah, tapi yang namanya budaya, adat istiadat orang Jawa yang perlu diuri-uri biasanya kan yo ngerti dhewe gaweane iku selamatan kan ono neko-neko ono kembange ono bubur abange ya jajan pasar. Nah di situ itu orang Jawa, bahkan Anda kalau lahir pun baru mulai beracet wae diweki among-among kan gitu sih Kang. Nah itu kan sama juga nguri-nguri. Nah, di situ apalagi kita itu orang Jawa tetep ya jawatane ora Jawa ya utawa ora Jumawa mbok jumbulke gitu. Berarti kan gini, kita memelihara peninggalan leluhur ini juga salah satu bisa disebut juga nguri-uri ya. Betul. Karena kita melaksanakan peninggalan atau melestarikan peninggalan leluhur itu ya. Ya kan banyak sih peninggalan ya, pusaka atau candi atau barang yang terwujud kan banyak kan. Itu sama juga nguri-nguri, tapi dalam arti nguri-nguri orang dong misalnya ini pusaka misalnya. Jangan sekedar jenengan cuma buat pajangan. Karena orang dulu walaupun ini pusaka itu kan ada sesuatunya, dalam arti sesuatu tuh bahasa sekarang tuh ada kodamnya. Karena orang dulu itu kan kalau bikin karena dia itu mempunyai seni
yang disebut seni nyantra dalam arti atau mewujudkan suatu perwujudan dalam arti tingkah laku, dan montro diwujudkan jadi pusaka. Itu perlu diururi lah, diururi kadang-kala nih orang Jawa mempunyai keyakinan dikasih minyak, dikasih bubur abang supaya apa ya namanya yang ada di sini kodamnya, bahasa kodam aja ya bicara. Iki supaya itu mengayomi atau mengelindungi Anda, apa yang Anda cita-citakan itu supaya terwujud disuanakan ngarsaneng Allah. Nah, itu sabdanya orang dulu atau para empu gitu. Emang itu sejak zaman dulu, zaman jisik sampai sekarang. Itu termasuk budaya kita gitu loh. Di situ kan.